Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya Yanto Kusdiantono, redaktur pelaksana idxchannel.com yang akan mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di IDX Channel. Sobat Investor, seiring dengan dinamika yang terjadi di pasar saham domestik beberapa waktu lalu yang membuat indeks harga saham gabungan atau IHSG melemah cukup dalam, concern dan minat pelaku pasar terhadap asupan berita pasar modal sepertinya mulai bergeser dari yang semula cenderung terkait perkembangan market dan kini lebih mengarah pada beragam informasi terbaru yang terkait perkembangan emiten dan proyeksi bisnisnya di 2026 ini. Hal ini terlihat dari deretan berita terpopuler di idxchannel.com hari ini, di mana beragam informasi seputar update perkembangan emiten jadi semakin diburu sebagai bahan rujukan bagi pelaku pasar modal untuk menentukan strategi investasinya di bursa domestik. Semua berita dan informasi tersebut telah kami rangkum dalam deretan 5 berita terpopuler di website IDX Channel. Sobat Investor, berikut Top 5 IDX Channel. Berita pertama, Hypermart atau MPPA mencatatkan perbaikan pendapatan sepanjang 2025. Membuka Top 5 edisi kali ini, kabar datang dari salah satu emiten di bawah naungan Lipo Group, yaitu PT Matahari Putra Prima Tbk atau MPPA yang berhasil mencatatkan perbaikan kinerja sepanjang 2025 lalu. Berdasarkan data realisasi kinerja yang dicapai, MPPA sukses memperlihatkan tren pemulihan berkelanjutan pada fundamental bisnis dan sektor retail. Strategi perseroan yang telah melakukan rebranding pada Agustus 2025 lalu dinilai semakin memperkuat keterlibatan pelanggan dan juga relevansi merek. Sepanjang 2025 lalu, MPPA yang mengelola merek Hypermart tercatat membuka penjualan bersih sebesar 7,25 triliun rupiah atau meningkat tipis sebesar 1,9% dibanding realisasi kinerja 2024 yang masih tercatat sebesar 7,12 triliun rupiah. Tren kenaikan top line ini didukung oleh permintaan pelanggan yang relatif stabil serta pelaksanaan inisiatif strategis yang dilakukan sepanjang tahun. Sejalan dengan pertumbuhan angka penjualan, laba kotor naik 2,8% menjadi 1,27 triliun rupiah yang didorong oleh perbaikan bauran penjualan serta meningkatnya relevansi penawaran produk atas kebutuhan pelanggan. Di lain pihak, tren kenaikan laba kotor ini juga dinilai sebagai penanda telah berjalannya proses perbaikan terhadap margin perseroan. Selanjutnya kita beranjak ke berita kedua. DSSA berencana stock split 1:25 dijadwalkan RUPSLB pada 11 Maret 2026 mendatang. Selanjutnya kabar juga datang dari emiten yang berada di bawah naungan Sinarmas Group, yaitu PT Dian Swastika Sentosa Tbk atau DSSA yang berencana melakukan pemecahan nilai nominal saham atau stock split sebagai upaya memperluas basis investor, terutama investor retail. Dalam rangka mewujudkan aksi korporasi tersebut, DSSA berencana menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPSLB pada Rabu 11 Maret 2026 mendatang, di mana kegiatan tersebut bakal digelar di Sinarmas Land Plaza, Menara 2 MH Tamrin, Jakarta. Dalam rencana tersebut, perseroan bakal meminta persetujuan dari pemegang saham terkait persiapan aksi stock split yang direncanakan menggunakan rasio 1:25. Sebagai informasi, saat ini harga saham DSSA berada di level Rp94.000 per saham, sehingga dengan penerapan rasio 1:25 ini, kelak setelah stock split rampung, harga saham DSSA bakal di kisaran Rp3.750 per saham. Nantinya, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPSLB tersebut adalah mereka pemegang saham yang telah tercatat dalam daftar pemegang saham DSSA pada akhir perdagangan saham Jumat 13 Februari 2026 lalu. Berikutnya berita ketiga. NICE milik CBDK kantongi izin fasilitas kepabeanan dari Bea Cukai Banten. Kali ini pelaku pasar dan pembaca idxchannel.com tertarik juga mencermati kabar dari kantor wilayah Bea Cukai Banten yang telah menerbitkan izin fasilitas tempat penyelenggaraan pameran berikat atau TPPB kepada Nusantara International Convention Exhibition atau NICE pada Kamis 5 Februari 2026 lalu. Pusat Meeting Incentive Convention and Exhibition atau MICE di kawasan Pantai Indah Kabuk 2 atau PIK 2 tersebut
dikelola oleh PT Industri Pameran Nusantara yang notabene merupakan anak usaha dari PT Bangun Kosambi Sukses atau CBDK. Dengan adanya fasilitas TPPB ini akan memungkinkan penyelenggaraan pameran menampilkan barang impor dengan tanpa dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor pada tahap awal. Fasilitas ini tidak hanya menguntungkan peserta pameran asing, namun juga memberikan kepada masyarakat untuk mengenal produk-produk global secara langsung. Pemberian fasilitas dilakukan setelah perusahaan melalui serangkaian tahapan penilaian, mulai dari pemeriksaan dokumen administrasi, pemeriksaan fisik lokasi, hingga pemaparan proses bisnis. Selama proses tersebut, Kanwil Bea Cukai Banten secara aktif memberikan asistensi dan pendampingan guna memastikan pengajuan izin TPBB berjalan sukses dengan ketentuan yang berlaku, di mana pendekatan ini juga menjadi bagian dari komitmen Bea Cukai dalam mendukung terciptanya iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan. Kita lanjut ke berita keempat, Bukalapak atau Buka menyimpan dana sisa IPO sebesar 4,3 triliun rupiah di deposito dan kawan-kawan. Ini alasannya. Kali ini kabar datang dari PT Bukalapak.com Tbk atau Buka yang rupanya belum menghabiskan dana hasil penawaran umum perdana saham atau initial public offering yang telah digelar pada Agustus 2021 lalu. Di mana hingga akhir 2025, posisi sisa dana IPO Bukalapak tercatat masih mencapai 4,3 triliun rupiah. Sebagai informasi, dalam proses IPO tersebut Bukalapak mengantongi dana segar sebesar 21,3 triliun rupiah, yang dengan kata lain dana yang sejauh ini telah digunakan baru sebesar 17 triliun rupiah saja. Dikonfirmasi langsung oleh manajemen perseroan bahwa saat ini sisa dana IPO tersebut disimpan di sejumlah instrumen keuangan seperti deposito, giro, dan juga obligasi, dengan porsi terbesar ada di deposito yaitu mencapai 1,2 triliun rupiah. Menurut Sekretaris Perusahaan Bukalapak, Cut Fikalufti, alasan perseroan menempatkan dana IPO di deposito hingga obligasi yaitu sebagai bagian dari pengelolaan keuangan secara hati-hati guna memenuhi asas prudensialitas perusahaan, di mana instrumen-instrumen yang dipilih tersebut dinilai memiliki tingkat risiko rendah, likuiditas yang memadai, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Terakhir, berita kelima, analis sebut pasar menunggu realisasi janji reformasi pasar modal. Menutup program Top 5 edisi kali ini, kabar terakhir datang dari paparan Presiden Prabowo Subianto dan para menterinya dalam forum Indonesia Economic Outlook beberapa waktu lalu, yang dinilai sebagai salah satu sinyal kuat bahwa pasar modal mulai ditempatkan sebagai instrumen strategis pembangunan ekonomi, bukan sekadar sebagai pelengkap saja. Ketika Presiden menyinggung soal percepatan demutualisasi bursa, reformasi tata kelola, hingga rencana roadshow internasional yang menunjukkan bahwa pemerintah sadar bahwa kunci menarik arus modal global bukan hanya pada pertumbuhan ekonomi, melainkan juga berkaitan dengan kepercayaan, transparansi, dan kredibilitas institusi pasar modal nasional. Namun, kalangan pelaku pasar saat ini juga dinilai tengah menunggu implementasi dari komitmen tersebut, yang menunjukkan bahwa beragam hal yang telah disinggung oleh Presiden tidak hanya berhenti pada retorika semata. Investor, terutama pelaku pasar asing, diyakini bakal mulai menilai dari eksekusi yang akan dan sedang dilakukan oleh regulator pasar modal tanah air. Pelaku pasar berharap agar segala macam isu terkini seperti soal demutualisasi bursa, kemudian penambahan porsi free float, peningkatan transparansi pemegang saham, dan sebagainya benar-benar dapat diterapkan hingga berujung pada kejelasan timeline, regulasi turunan, hingga detail implementasinya di pasar, sehingga tidak hanya menjadi jargon megah tanpa ada eksekusi di level teknis. Demikian Top 5 IDX Channel edisi kali ini. Saya Yanto Kristiantono pamit undur diri. Harap diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda, Sobat Investor. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.